Berbagai fitnah diluncurkan jelang pelantikan Prabowo Gibran pada tanggal 20 Oktober. Mulai dari cara memecah belah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan pura-pura bela Prabowo dan menyerang Gibran dengan kasus Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dan ditambah hari ini pemirsa dengan kasus bahwa katanya Pak Jokowi itu tidak akan menghadiri pelantikan Pak Prabowo Subianto. Ini kan sangat lucu sekali, ya kan? Lucu sekali pemirsa, walaupun mau buat berita hoax. Artinya cari yang masuk akal saja. Kan begitu. Karena kenapa? Pelantikan DPR saja Jokowi itu hadir. Apalagi pelantikan presiden. Ini kan nggak masuk akal sekali pemirsa. Apalagi ada anaknya loh. Ada Mas Gibran yang di sana yang mau dilantik. Nah tapi terlepas dari itu semua, pidato terbaru Prabowo itu bikin kubu anak Abah dan kubu anak Banteng tambah stres. Dalam pidato Prabowo itu katakan bahwa sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kata Prabowo pemirsa, dan banyak juga menteri-menteri Pak Jokowi yang akan datang bersama saya. Bersama saya, kata Pak Prabowo. Ini sindiran loh yang sangat berkelas dari seorang Pak Prabowo bagi saya. Setelah yang lain berupaya keras menyerang dan memfitnah Pak Jokowi, tapi malah dapat respon yang spektakuler dari seorang presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Dan biar tidak lama pemirsa, seperti biasa, dan kali ini saya ada penjelasan yang menarik juga dari seorang Mr. Q dari Bang Kodari dan juga Bang Zulfan di dalam podcast yang di dalam channel. Jadi mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Yang sekarang ini di kalangan provokator ini itu nggak ada. Dan di forum ini kita jelaskan bahwa Anda kalau punya harapan untuk menyingkirkan Gibran, tolong pertimbangkan variabel Prabowo. Prabowo emang mau meninggalkan Gibran, ya? Emang Prabowo mau meninggalkan Pak Jokowi? Bang, mohon maaf nih Bang, pertemuan Prabowo dengan Bu Mega ini sampai hari ini belum terjadi. Karena apa? Karena ada permintaan untuk meninggalkan Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo nggak mau meninggalkan Pak Jokowi. Gitu lucu loh. Kan? Hah? Itu lucu sekali ya, permintaannya kan? Ya, kan begini, bukan berarti kalau pertemuan nanti terjadi, maka Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi. Ya, ini saya ulangin ya, ini penting nih. Kalau Prabowo ketemu dengan Megawati, bukan berarti karena Prabowo sudah meninggalkan Jokowi demi Megawati. Mohon maaf, Megawatinya yang menyelesaikan diri dengan Prabowo. Karena begitu. Dan Jokowi, karena di awal minta Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak mau meninggalkan Pak Jokowi. Akhirnya Meganya yang mengalah. Akhirnya Meganya yang mengalah. Ya. Tuh. Dan saya udah pernah bilang juga, pertemuan antara Prabowo dengan Mega itu harusnya dilakukan di tempatnya Prabowo. Karena apa? Pak Prabowo itu sekarang presiden terpilih. Dia akan dilantik tanggal 20. Presiden selanjutnya adalah Pak Prabowo. Pak SBY aja datang kok ke Kertanegara. Kenapa Ibu Mega tidak datang ke Kertanegara? Ibu Mega presiden, SBY juga presiden. 2 periode. Ibu Mega separuh periode. Separuh periode. Karena menggantikan Gus Dur. Ya. Iya Bang. Jadi sebetulnya ya ini penting digarisbawahi. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan begitu Prabowo ketemu dengan Megawati, Jokowi sudah ditinggalkan. Mohon maaf ya. Megawati yang justru mengalah kepada Pak Prabowo. Menyesuaikan diri kepada Pak Prabowo. Karena kalau misalnya mau meninggalkan, udah ditinggalkan kapan-kapan dan sudah terjadi pertemuan Megawati dan Prabowo dari kapan-kapan. Jauh lebih cepat. Mohon maaf nih ya, terpaksa ngomong belak-belakan kayak begini. Jadi faktor Jokowi itu buat Mega tidak lagi menjadi syarat. Yang menjadi syarat itu siapa yang masuk kabinet. Pada hari kan begini Bang, coba kita hitung ya. Prabowo ketemu dengan Jokowi itu gampang nggak gampang? Sering nggak? Sering Bang. Tadi malam makan malam. Beberapa hari yang lalu di acara HUT TNI, di acara Hari Kesaktian Pancasila, satu mobil, acara di mana? Peresmian apa? Bersama-sama. Sementara dengan Ibu Mega udah 2 tahun nggak ketemu. Udah 2 tahun nggak ketemu Bang. Jadi kalau orang bilang, wah Bu Mega dengan Pak Prabowo itu hubungannya baik, nggak ada masalah. Tanyaan saya, kok 2 tahun nggak ketemu? Kalau nggak ada masalah 2 tahun. Iya nggak 2 tahun nggak ketemu. Sementara
Pak Jokowi yang katanya atau disebut-sebut atau diprovokasi itu, terutama oleh bocor halu itu, ini ribut dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ketemu tiap hari. Lu gila apa? Logikanya di mana? Orang Itulah. ketemu kayak kita aja bang, kita kan sering ketemu, kenapa? Hubungan kita baik bang, diskusi kita nyambung, ya kan? Ngopinya sama, cerita-cerita masa lalunya sama, cerita-cerita kedepannya juga sama. Kalau itu nggak sama, apa mungkin kita ketemu sering-sering, Bang? Nggak mungkin kan, Bang? Abang nggak nyaman sama saya nggak nyaman sama abang. Iya. Emang bisa kita ketemu dengan seseorang yang nggak nyaman sering-sering? Nggak mungkin, Bang. Gitu. Nah, sekarang Jokowi dengan Prabowo itu sering nggak ketemu? Sering. Nyaman nggak? Nyaman. Prabowo dengan Mega, ketemu nggak? Sering nggak? Udah 2 tahun nggak ketemu. Dari mana Anda mengatakan hubungan ini baik? Iya. Ya kalau Pak Prabowo mengatakan dia baik atau orang-orang di sekitar mengatakan baik, ya memang harus seperti itu. Tapi kita kan bukan pejabat, Bang, bukan orang partai. Bebas kita mengatakan apa adanya. Ini fakta keras. Hubungan Prabowo dengan Mega tidak baik. Iya benar. Kalau masih ada yang membantah. 2 tahun nggak ketemu. Aduh. Nah kan ada kabar-kabar dikondisikan, diisukan, seolah-olah Prabowo sudah 5 kali minta ketemu Bu Mega nggak mau. Bagaimana dibilang baik? Iya. Terlepas benar atau tidak ya? Kalaupun ada yang baik di sini, yang baik itu namanya Prabowo. Dan memang Pak Prabowo terlalu baik, memang orangnya baik. Iya. Wacana gabung di pemerintahan masih dipertimbangkan, iya kan? Padahal Pak Prabowo itu udah nggak perlu lagi keberadaan PDI Perjuangan di kabinet ataupun di parlemen. Ataupun di parlemen. Kursi DPR, ketua DPR masih diberikan. Padahal punya kesempatan, punya ruang dan diperbolehkan oleh undang-undang. Untuk ya misalnya kader Partai Gerindra menjadi ketua DPR. Jadi Pak Prabowo tuh baik banget. Jadi kalau ada yang baik dalam soal ini, itu adalah Prabowo. Kalau yang satunya saya nggak setuju. Dalam kacamata politik ya Bang ya. Iya. Dalam kacamata politik. Bukan bicara pribadi nih. Kalau pribadi kan mungkin amal jariahnya kan jalan. Iya. Itu soal pribadi. Iya, kan. soal Ini pribadi. bicara soal negara ini. Soal negara, soal sistem politik dan seterusnya. Itu Bang. Itu penting Bang untuk digarisbawahi. Untuk diingatkan kepada semua. Pakai logika akal sehat aja. Dari di mana ceritanya Anda mengatakan hubungan ini baik 2 tahun nggak ketemu. Di mana logikanya Anda mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu hubungannya buruk sementara mereka ketemu berdua sering banget. Sering banget. Iya. Ya jadi itu namanya orang berusaha ya. Usaha berupaya sebelum kan ini saya ingin mengutip satu hadis. Dan pernah juga kita berdua juga mungkin ngomong bahwa yang Nabi Muhammad itu menasihati Ali bin Abi Thalib itu. Ya. Wahai Ali, tidak akan mencintaimu orang munafik dan tidak akan membencimu orang beriman. Ya kan? Jadi setinggi dia pernah memuji-muji Jokowi, mungkin mendapat jabatan dari Jokowi karena munafik, tetap aja dia menyerang Jokowi. Iya kan? Karena munafik. Tapi kalau orang yang beriman nggak dapat apa-apa dari Jokowi, tapi tetap aja dia respect dan dia senang sama Pak Jokowi. Nah, jenis manusia kan gitu kalau kita mau lihat. Ada orang yang sudah kita kasih dari A sampai Z ya kan? Baik pada zaman Soeharto, zaman Gus Dur, zaman Mega, zaman Habibie, zaman Megawati sampai seterusnya. Kan sering sekali tuh orang dalam yang menyerang. Tanpa ada alasan karena kekecewaan. Ya kan? Sementara ada kawan-kawan lain yang tidak mendapatkan apa-apa justru teguh posisinya. Nah, kalau dalam konteks sekarang Bang, ini ada orang luar mau masuk ke dalam terlalu fokus kepada dirinya sehingga sebetulnya melupakan ya situasi, kondisi dan konsideran dari tuan rumah. Itu seolah-olah kalau kemudian Gibran ditinggalkan, maka kemudian ya dia bisa masuk lalu Pak Prabowo-nya tetap nyaman gitu. Enggak lah. Ya. Saya lihat ini situasi politik tidak stabil. Ini hayalan. Hayalan. Iya. Hayalannya kayak yang saya tangkap begini. Ini kan hayalan ya. Hayalannya begini.
Ya mudah-mudahan ini ditonton oleh Pak Prabowo juga, sehingga Pak Prabowo juga, ya gue kebaikan terlalu baik ya selama ini. Sehingga Pak Prabowo lebih waspada lagi terhadap manuver-manuver dari pihak lain ini. Mereka berhayal bahwa kita akan memberikan masukan kepada Prabowo. Hati-hati sama Gibran. Hati-hati sama Jokowi. Iya. Dia akan menusuk dari dalam. Iya. Oleh karena itu, yang mengetahui cara-cara menusuknya itu kami. Saya mau lanjutkan. Dan kami sudah lakukan di masa lalu. Dan kalau begitu, pakailah kami untuk menghadapi ini. Akan begitu. Iya. Ya, gimana ya? Pak Prabowo kan sudah dibantu Pak Jokowi, dibantu oleh Mas Gibran. Lalu mereka ini yang nusuk-nusuk Pak Prabowo ini mengatakan kepada Pak Prabowo, pilih kami aja. Karena kami lebih baik daripada dua orang itu. Lah, di mana logikanya, Bang? Di mana di mana argumentasinya? Kan kalian ini pendukung yang saingan saya yang bilang 11 dari Kalau Ganjar itu bukan 11 dari 100. 5 ya kalau nggak salah ya. 5. Nilainya 5 dari 10. Iya. Kalau Anies 11 dari 100. ya kan yang kencang ini. Ya kan? Ya. Lebih kencang. Karena 11 dari 100 itu 1,1. Iya makanya. Nah dulu kok sekarang kamu mau dukung saya padahal kalian mungkin yang memberikan masukan 11 dari 100. Iya, Bang. Iya. Nah, itu dari sisi logika. Memang manusia termasuk juga pemimpin itu kan ada sisi rasio, ada sisi emosinya. Nah, Pak Prabowo ini sisi emosinya tuh orangnya sangat lembut. Artinya sangat pemaaf, sangat baik gitu. Nah, itu yang mau dimasukin, Bang gitu. Tapi gini, Mr. Gu, kita pesan juga kepada Pak Prabowo dan kawan-kawan ya. Jangan naif dalam berpolitik ini. Nggak boleh naif. Ya kan? Ya. Naif itu artinya merasa gini aja, ingat apa dan siapa yang Bapak rasakan. Jadi masalah 2024. Gitu aja. Iya, jadi jangan naif. Semua nggak ada manusia ini. Tidak ada manusia berhasil mengumpulkan semua orang, lawan dan kawan dalam satu ceruk itu, kemudian menjadi aman semua, nggak ada. Iya. Nabi aja ditentang kok. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, jadi harus selektif. Iya. Jangan sampai ya orang-orang yang Bapak rasakan 2024 itu bikin susah Bapak itu tiba-tiba nanti kalau bersama dengan Bapak jadi orang baik. Dan datang dengan argumentasi bahwa orang-orang yang sudah baik dengan Bapak 2023 2024 sekarang ini nggak baik buat Bapak. Nah, itu maksud saya. Itu logika yang itu divide et impera yang sedang dijalankan pada hari ini. Itulah hayalannya begitu. Iya, Bang. Itu konstruksinya, Bang. Konstruksi ya. Jadi ya, tapi kan kalau kita melihat, ya kan, tipis itu. Apanya? Tipis mereka bisa, tidak mungkin bisa mencapai itu. Iya. Ya kalau bocor halus namanya bocor ya kan. Oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan konten kali ini atau pembahasan kali ini. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi udah pemirsa, jangan gampang terprovokasi oleh anak abah dan anak banteng yang suka membuat hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pemirsa ya. Artinya usulan dari saya dan juga permintaan dari saya, sekali ketika ada berita-berita tentang menyerang atau menjelek-jelekan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto sekalipun, kita harus pandai memfilter ya, sumbernya ini dari mana, kira-kira seperti itu. Apakah dari memang langsung dari Pak Jokowi atau dari Mas Gibran atau dari siapa? Nah, selama tidak keluar dari istana, jangan kalian itu percaya pemirsa. Dan ini murni memang untuk memecah belah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Dan selanjutnya pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.